Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kembali lagi ke segmen Waktunya Kita Belajar. Oke teman-teman, kalau kemarin kita udah bahas bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi ASI, termasuk salah satunya dengan cara pijat oksitosin. Nah kali ini aku akan bahas tentang bagaimana caranya menyimpan ASI. Untuk teman-teman yang masih belum nonton video aku sebelumnya, tonton dulu ya, karena ini juga berkaitan sama video aku yang kali ini. Nah sebelum lanjut ke topiknya, aku ingetin dulu ya, untuk kalian yang belum subscribe, yuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update sama video terbaru dari aku. Untuk yang belum subscribe, yuk segera subscribe, aku kasih waktu 3 detik dari sekarang ya. 3, 2, 1. Thank you yang udah subscribe. Dengan kalian subscribe, itu berarti kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menyimpan ASI dengan baik agar kualitas ASI tetap terjaga. Nah, karena di zaman sekarang udah banyak banget wanita karir yang dimana meskipun ia sudah menjadi istri ataupun sudah menjadi seorang ibu, dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun untuk mungkin beberapa ibu menyusui pasti ada saja kendalanya, bagaimana dia harus memberikan ASI kepada bayinya. Nah, oleh karena itu saat ini itu sebenarnya sudah banyak sekali fasilitas umum, bahkan tempat kerja yang menyediakan ruang laktasi ataupun ruang untuk ibu untuk memerah ASI. Namun perlu diperhatikan juga tata kelola ASI perah agar kualitas ASI tetap terjaga. Saat yang tepat untuk memerah ASI ketika bekerja yaitu ASI setidaknya diperah secara rutin minimal 2-3 jam dan tidak menunggu payudara terasa penuh. Karena akan lebih sulit untuk memerah jika payudara terasa bengkak, karena kan pasti akan terasa lebih nyeri, dan itu juga menyebabkan produksi ASI menjadi menurun. Nah, untuk langkah-langkah pelaksanaan pemerah ASI, yang pertama harus menyiapkan perlengkapan terlebih dahulu. Untuk perlengkapan memerah ASI dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ibu ya. Seperti gelas atau cangkir untuk menampung ASI perah, botol untuk menyimpan ASI yang sudah diperah, label dan spidol, cooler box atau termos, dan blue ice. Jika diperlukan, memerah dapat menggunakan pompa ASI. Nah, untuk persiapan sebelum memerah ASI, yang pertama, melakukan sterilisasi wadah ASI. Nah, caranya dengan memasukkan air mendidih ke dalam wadah tersebut, lalu dibiarkan selama beberapa menit, kemudian dibuang airnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan lap atau tisu yang bersih. Yang ketiga, mencuci tangan sampai bersih dan menggunakan sabun. Kita bersihkan di sela-sela jari dan kuku sebelum menyentuh payudara dan wadah ASI. Yang keempat, kondisi ibu harus tenang dan santai. Caranya, duduk dengan nyaman, pikirkan bayi atau dengarkan rekaman suara atau foto bayi. Nah, yang kelima, bila memungkinkan, payudara dapat dikompres terlebih dahulu dengan lap yang telah dibasahi air hangat. Yang terakhir, yang keenam, melakukan pemijatan ringan pada sekeliling payudara. Untuk memerah ASI itu opsional ya, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Bisa menggunakan tangan dengan manual ataupun bisa menggunakan pompa ASI. Untuk yang menggunakan pompa ASI sih biasanya yang anti ribet-ribet, nggak mau ribet, nggak mau lama banget gitu. Tapi kalau untuk yang menggunakan manual, pompa manual dengan tangan itu juga
Bagusnya banyak banget keunggulannya sebenarnya, hanya saja butuh kesabaran dan juga ketelatenan untuk pompa ASI dengan manual atau dengan tangan ya. Nah, berikut aku punya kayak perbandingan keunggulan antara pompa menggunakan manual dengan tangan dan juga pompa menggunakan alat, yaitu pompa ASI. Di sini keunggulan dengan menggunakan tangan itu yang pasti, yang jelas itu gratis ya, nggak perlu biaya karena memang kita nggak perlu membeli alat pompa ASI-nya gitu. Terus juga lebih higienis juga. Nah, kalau misalkan ke tempat kerja ataupun ke tempat umum itu lebih praktis karena nggak perlu membawa peralatan tambahan ya. Yang jelas juga lebih aman, tidak merusak jaringan payudara. Untuk cara menyimpan ASI perah ini harus dilakukan dengan baik dan tepat ya, supaya tidak mempengaruhi kandungan dari ASI itu sendiri. Untuk penyimpanan ASI, yang pertama, tempat penyimpanan ASI perah disarankan menggunakan botol kaca karena lemak-lemak dalam ASI tidak akan banyak menempel. Selain itu, botol kaca juga relatif murah dan bisa digunakan berulang kali. Yang kedua, bila ASI perah disimpan dalam botol kaca, hendaknya botol kaca jangan diisi terlalu penuh. Hal ini bisa menyebabkan botol pecah saat disimpan di dalam freezer. Maka, isikan ASI perah kurang lebih 3/4 botol saja. Nah, yang ketiga, pastikan botol yang akan digunakan untuk menyimpan ASI perah sudah dicuci bersih dengan sabun dan sebelum digunakan dibilas dengan air panas. Yang keempat, simpan ASI perah ke dalam botol steril dan tutup dengan rapat dan jangan sampai ada celah yang terbuka. Selanjutnya, botol diberi label berupa jam, tanggal pemerahan, dan nama untuk membedakan dengan ASI perah milik pekerja lain. ASI perah harus disimpan dalam lemari pendingin. Nah, pisahkan ASI perah dengan makanan atau bahan-bahan makanan lain supaya tidak mempengaruhi kualitas dari ASI itu sendiri. Cara menyimpan ASI ini juga bisa dilakukan untuk ibu-ibu rumah tangga yang juga mau memompa ASI untuk stok di rumah ya. Setelah ASI perah disimpan di tempat kerja, nah ini ada cara membawa ASI perah dari tempat kerja ke rumah. Yang pertama, tutup botol dipastikan sudah tertutup rapat. ASI perah dimasukkan ke dalam termos yang sudah diisi es batu dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah botol ASI perah. Dan juga yang terakhir, memastikan bahwa botol bersentuhan langsung dengan es batu. Oke, berikut cara penyimpanan ASI perah setelah sampai di rumah ya. Yang pertama, setelah sampai di rumah, ASI perah dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 1 jam sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian, bila ASI perah berlimpah untuk jangka panjang, sebaiknya sebagian ASI perah disimpan di dalam freezer dan simpan sebagian di lemari pendingin untuk jangka pendek. ASI perah diletakkan di bagian dalam freezer atau lemari pendingin, bukan di dekat pintu agar tidak mengalami perubahan dan variasi suhu. Bila di rumah tidak memiliki lemari pendingin atau freezer, maka ASI perah bisa disimpan dalam termos dengan es batu. Nah, berikut juga ada langkah-langkah penyajian ASI perah ya. Yang pertama, sehari sebelumnya ASI perah yang beku yang tersimpan di dalam freezer diturunkan ke lemari pendingin. Tujuannya agar pelelehan ASI perah yang beku tadi mencair secara bertahap. Nah, yang kedua, ASI perah dikeluarkan dari lemari es secara berurutan dari jam perah paling awal atau FIFO. Oke, yang dimaksud FIFO ini first in, first out. Jadi tadi kan udah ada cara untuk menyimpan ASI ya, dikasih label, label diantaranya kayak jam pemerahan, tanggal pemerahan. Nah, itu fungsinya untuk penyajian ASI perahnya. Nah, maksudnya itu yang dikeluarkan dulu tanggal dan juga jam yang lebih tua, atau bisa dikatakan botol atau
kantong ASI yang didapatkan terlebih dahulu pada saat memerah. Nah, selanjutnya mengambil ASI perah sesuai kebutuhan yang kira-kira bayi itu bisa langsung menghabiskan. Karena pada saat ketika ASI sudah dikeluarkan dari freezer atau lemari pendingin, ASI hanya bisa bertahan di suhu ruangan itu sekitar 4-6 jam saja. Nah, setelah botol ASI atau kantong ASI yang dikeluarkan dengan teknik FIFO tadi dihangatkan di dalam wadah yang berisi air putih suhu ruangan, kemudian diganti dengan air yang hangat. Nah, ini ada catatan penting untuk busui-busui ya, bahwasanya untuk ASI perah itu tidak boleh dihangatkan di suhu yang tinggi atau di air rebus yang mendidih karena nanti akan merusak kandungan gizi ASI. Langkah selanjutnya menyiapkan cangkir kecil ataupun cangkir dan sendok untuk persiapan bayi untuk minum. Nah, di sini aku menyarankan untuk busui-busui tidak memakai botol saat memberikan ASI kepada bayi. Dikhawatirkan bayi sudah terlalu nyaman minum ASI dengan menggunakan DOT sehingga tidak mau menetek langsung kepada ibu. Nah, untuk cara pemberian yang efektif bisa dengan menggunakan cut feeder. Ini di sini aku ada gambar cut feeder itu bagaimana. Atau bisa disendokin tapi memang harus telaten banget atau pakai pipet. Intinya pada saat bayi minum ASI jangan sampai menggunakan botol DOT. Nah, langkah yang terakhir jika ASI perah sudah mencair, ASI mesti dikocok perlahan, memutar searah jarum jam agar cairan di atas bercampur dengan cairan di bawah. Cairan atas biasanya terlihat agak kental dikarenakan kandungan lemak yang lebih banyak. Bukan berarti ASI perah tersebut sudah basi ya. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku untuk menyimpan ASI perah yang baik dan juga yang tepat ya. Terkhusus untuk ibu-ibu yang bekerja, tadi juga sudah ada cara membawa ASI dari tempat kerja menuju ke rumah, kemudian cara menyimpannya setelah sampai di rumah bagaimana. Intinya secara keseluruhan sama ya untuk ibu-ibu yang bekerja ataupun yang ada di rumah aja, untuk cara menyimpan ASInya itu bagaimana. Sama aja, cuman beda di transit atau transfer ASI dari tempat kerja ke rumah, itu saja. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Bila teman-teman ada saran dan kritik yang positif buat aku ataupun ada ide lain next aku harus buat video apa lagi, ketik di kolom komentar. Dan video ini jangan lupa di like ya. Dan yang gak kalah pentingnya, share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.